Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat manusia, tentu tak lepas daripada yang namanya salah, lupa, khilaf, dan dosa. Baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, dosa yang terang-terangan ataupun yang sembunyi, dosa yang sifatnya tersengaja ataupun tidak disengaja. Itu sudah menjadi fitrahnya kita sebagai manusia biasa yang jauh daripada kata maksum yang diberikan oleh Allah kepada para rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Namun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Seberapapun dosa kita kepada Allah, jikalau kita benar-benar tulus, ikhlas, bertaubat, mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosa kita sebanyak apapun, dosa kita sebesar apapun, masih tetap besaran rahmat dan cinta kasih sayang Allah. Oleh karena itu, wahai saudaraku, janganlah kita pernah berputus asa, dan jangan berputus asa untuk terus berusaha bertaubat keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jikalau kita sudah banyak dosa, banyak khilaf berupa apapun itu, baik itu dosa timbul dari ucapan ataupun perbuatan ataupun dari mana saja, sementara kita tidak mau bertobat kepada Allah, justru kita malah bangga, ketawa dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jika itu terjadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh musibah besar telah melanda diri kita masing-masing jika itu terjadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Perihal dengan taubat ini, tentunya dalam kita betul-betul kembali kepada Allah, hendaknya dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul, taubat yang sungguh-sungguh. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak-banyak wasiat, jangan luhur kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha, di situ pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit memberikan penjelasan salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertaubatan nasuha. Ya, walaupun tentunya banyak sekali ciri-cirinya, namun di sini sebagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihatnya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Mari kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la taubata littaibi hatta yaksila batnahu minal harami bitayyibi kasbihi.
Ya Ali, wahai Ali, la taubata, tidak dikatakan taubat yang sempurna, littaibi, bagi orang-orang yang bertaubat, hatta yaksila, hingga ia membersihkan, batnahu, perutnya dibersihkan, minal harami, dari barang yang haram, bitayyibi kasbihi, dengan memperbaiki usahanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwasannya beliau memberikan wejangan kepada Sayyidina Ali. Ali, tidak dikatakan taubat sempurna bagi orang yang bertaubat kepada Allah hatta yaksila batnahu bitayyibi kasbihi, hingga dia mau membersihkan perutnya dari barang-barang yang haram dengan cara memperbaiki usahanya atau kerjanya. Dari sini sedikit bisa kita ambil pengetahuan bahwa hendaknya sesuatu hal yang harus dilakukan oleh orang yang bertaubat, di samping tentunya membaca istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah, doa memohon ampun kepada Allah, perbanyak amal-amal yang soleh yang bisa menghapus dosa-dosa masa lalu. Salah satu di antaranya adalah hendaknya orang yang bertaubat tersebut betul-betul memperhatikan sesuatu yang dikonsumsi atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam perutnya. Jika selama ini orang tersebut gemar mengkonsumsi barang haram, minum barang haram, atau memasukkan sesuatu yang syubhat yang belum diketahui halal haramnya, maka di situ hendaknya dibersihkan dengan betul-betul dibersihkan dengan cara, ya, jikalau kita membersihkan kotoran, noda, tentunya dengan mandi, menggunakan sabun, deterjen, pewangi, dan lain sebagainya. Tapi kalau membersihkan perut dari barang yang haram, hendaknya berhenti bekerja, usaha yang di situ ada unsur keharaman yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita menjemput rezeki, bekerja dengan cara yang haram, maka hasilnya pun juga jatuh haram. Jika hasil rezeki yang kita dapatkan itu haram, kita buat beli makanan, beli minuman, kita konsumsi, masuk dalam perut, maka jatuhnya pun juga jadi haram. Dengan demikian, jika kita memang betul-betul bertaubat kepada Allah, mari sama-sama kita bersihkan perut kita masing-masing dari barang-barang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara usaha yang baik, usaha yang benar, yang halal, yang bisa mengakibatkan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ya, walaupun kita menyesali, misalkan dosa-dosa kita banyak, menyesal, tiap malam sholat tahajud, tiap malam istighfar, menangis kepada Allah, ingat akan dosa-dosa yang tadi dilakukan, tetapi yang dikonsumsi tiap hari barang haram, rezekinya boleh dari usaha yang haram, maka dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu bukan orang yang bertaubat secara maksimal, bukan taubat yang beneran, tetapi hanya taubat yang sebatas lisan, atau mungkin boleh jadi hanya casing fisik, lidahnya saja, tidak merasuk ke dalam hati sanubarinya dalam pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau kita betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang diridhoi, menjadi hamba Allah yang mencintai Allah, Allah pun mencintai kita,
menjadi hamba Allah yang rindu kepada Allah. Allah pun rindu kepada kita. Menjadi hamba Allah yang begitu sayang, mahabbah kepada Allah. Allah pun juga cinta kepada kita. Hendaknya kita harus betul-betul memperjuangkan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah sekuat semampu kita. Tiap hari bertobat, mohon ampunan maghfirah Allah Ta'ala. Selanjutnya untuk sempurnanya, Rasulullah SAW berwanti-wanti kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu artinya beliau pun juga berwanti-wanti kepada kita. Jika orang bertobat dengan sungguh-sungguh, hendaknya bersihkan perutnya dari barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bitayyibi kasbihi, dengan memperbaiki usaha kerjanya. Artinya cari usaha yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakih dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang sa'idun fit dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada benarnya, semata-mata itu datangnya dari Allah Ta'ala. Apabila ada salah khilaf, itu semata-mata karena kebodohan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.